ああ、ごめん。痛かった？突然だと手加減できないでしょ。怪我。Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pembunuh yang bernama Song Liangha tengah menghabisi seseorang. Namun, aksi tersebut malah diketahui oleh seorang bounty hunter yang bernama Sato Danward. Mereka pun langsung baku hantam. Dengan pengalamannya sebagai seorang pembunuh, Song bisa dengan mudah mengalahkan Sato. Namun, Song tidak menghabisinya. Dia justru malah menggoda Sato dan melepaskannya setelah mengetahui identitasnya. Sejak pertemuan pertamanya, Sato jadi sering mendapat pesan dan telepon dari Song. Song bahkan mengirim video seorang buronan yang dicari Sato dan mengajaknya ketemuan. Menurut info, Song Liangha adalah seorang buronan tingkat tinggi. Dia bahkan pernah menghabisi 18 orang petinggi, termasuk bosnya dalam semalam. Singkat cerita, Song dan Sato bertemu di sebuah taman. Sato menunjukkan video yang dikirim Song dan bertanya syarat agar bisa mendapatkannya. Song pun memberikan kesepakatan. Dia akan memberikan buronannya jika Sato mau berkencan dengannya saat malam Natal. Singkat cerita, Song dan Sato bertemu saat malam Natal untuk berkencan. Hanya Song yang menikmati kencan mereka. Saat berkeliling, Sato terus berjalan di depan Song. Song pun meminta Sato untuk berjalan di sampingnya. Jika tidak, kesepakatannya akan batal. Akhirnya Sato pun mengalah dan berjalan di samping Song. Tak lama, Song mengajak Sato untuk pergi ke sebuah hotel. Sato menolaknya dan berniat pergi meninggalkan Song. Song kemudian mengirim sebuah pesan pada Sato. Saat Sato melihat pesannya, dia pun langsung mengikuti kemauan Song untuk pergi ke hotel. Sato terus melihat foto yang tadi diberikan Song. Song pun menepati janjinya untuk memberikan lokasi di mana si buronan disembunyikan. Akhirnya mereka pun makan malam berdua sesuai kesepakatan. Singkat cerita, Song mengantar Sato ke stasiun. Sebelum berpisah, Song tiba-tiba memeluk Sato. Baginya, Sato memiliki aroma yang berbeda dari yang lain, karena yang lain memiliki aroma yang busuk. Sato pun melepaskan pelukannya dan segera pergi meninggalkan Song. Singkat cerita, Sato mendatangi lokasi buronan yang disembunyikan Song. Sato lalu memasukkan si buronan ke dalam bagasi mobilnya. Tak lama, Sato mendapat sebuah panggilan dari atasannya bahwa klien mereka sudah dihabisi oleh seseorang. Ternyata yang menghabisinya adalah Song Liangha. Sato kemudian bergegas pergi ke tempat atasannya. Di perjalanan, dia seperti diikuti oleh seseorang. Orang tersebut kemudian menembak ban mobil Sato. Dengan cepat, Sato menabrak orang tersebut hingga terjatuh. Namun mobilnya kehilangan kendali dan langsung masuk ke jurang. Di sisi lain, Song berusaha menghubungi Sato, namun tak ada respon. Song merasa curiga karena biasanya Sato akan langsung menolak panggilannya. Rupanya Sato pingsan di dalam mobil. Saat tersadar, Sato langsung keluar dari mobilnya. Tak lama pria tadi datang menghampiri Sato. Sato berusaha berlari, namun dia malah terjatuh. Sato kemudian mencoba menembak si pria, namun dengan cepat digagalkan oleh si pria. Tiba-tiba ponsel Sato berdering. Saat si pria tersebut mengangkatnya, ternyata yang memanggilnya adalah Song Liangha. Song kemudian menembak ke atas langit agar dia bisa mengetahui lokasi mereka dari suara ponselnya. Pria tersebut pun langsung mematikan ponselnya dan menodongkan pistolnya pada Sato. Si pria meminta Sato menyampaikan pesannya pada Song, kemudian dia menembakkan pistolnya. Singkat cerita, Song berhasil menemukan Sato. Tidak ada bekas tembak di tubuhnya. Rupanya, si pria tadi hanya menembak ponsel milik Sato. Dalam keadaan pingsan, Sato dibawa ke sebuah motel. Saat tersadar, Sato langsung menyalahkan Song. Song bertanya bagaimana ciri-ciri orang yang menyerangnya. Sato menjelaskan si pria memiliki tato di pipi kirinya. Sato pun beristirahat karena suhu tubuhnya sangat tinggi. Song pun mulai mengingat ciri-ciri si pria dan akhirnya dia mengetahui siapa yang sudah menyerang Sato. Keesokan harinya, Sato pun terbangun dari tidurnya. Dia kemudian mandi dan mengingat kembali apa yang terjadi padanya kemarin. Setelah selesai mandi, Sato menyadari bahwa pakaiannya sudah hilang dan diganti dengan handuk. Rupanya Song sudah mengambil seluruh pakaian Sato untuk dibawa ke laundry.
Sato merasa malu karena seluruh pakaiannya disentuh oleh seorang pria. Singkat cerita, Sato bersiap pergi ke kantornya untuk menjelaskan apa yang terjadi padanya. Sebelum Sato pergi, Song memberikan ponsel Sato yang sudah rusak. Sambil merasa canggung, Sato meminta maaf pada Song. Sato pun menyampaikan pesan yang dikatakan si pria misterius padanya. Dia pun segera pergi. Mendengar hal itu, Song kembali mengingat masa lalunya saat dia mengkhianati rekan kerjanya dan membunuh atasannya. Di sisi lain, Sato sedang menjelaskan apa saja yang dialaminya kemarin dan hubungan dia dengan Song Ryang-ha. Singkat cerita, Sato pulang ke apartemennya. Ternyata Song sudah ada di sana menunggu Sato pulang. Sato berusaha mengusirnya, namun Song tak bergerak sedikit pun. Sato tak bisa membiarkan Song terus berdiri di depan apartemennya. Dia pun mengizinkan Song untuk masuk ke apartemennya. Di dalam, Song melihat foto masa kecil Sato. Song seperti mengingat sesuatu. Sato pun menjelaskan bahwa hubungan kerjasama dia dengan Song sudah diketahui oleh atasannya. Sato meminta Song untuk tak berhubungan lagi dengannya. Song tidak menuruti permintaan Sato, karena Song percaya Sato tak akan mengkhianatinya. Song pun langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, Sato pergi ke pemakaman untuk mengunjungi makam ayahnya. Setelah selesai, Sato diberitahu oleh biarawati bahwa ada orang yang menunggunya. Sato pun masuk ke gereja, dan di dalam sana sudah ada Song yang menunggunya untuk mengajaknya ke suatu tempat. Sato terus menolak ajakan Song, dan segera pergi dari sana. Tiba-tiba Song merasakan ada seseorang berada di luar. Mereka pun bersembunyi di balik pintu. Rupanya, ada sekelompok orang bersenjata datang mengepung gereja. Dengan cepat, Song pun langsung menghabisi kelompok tersebut. Saat salah satunya diinterogasi, rupanya yang mereka incar bukanlah Song, melainkan Sato. Di tempat lain, Sato bertemu dengan pria yang menyerangnya tempo hari. Si pria meminta Sato untuk berlutut dan mengangkat tangannya. Sato tak bisa menolaknya karena si pria menyandra seseorang. Saat si pria mendekat, Sato pun mencoba menyerangnya dengan stun gun. Namun, si pria bisa menahannya dan menghajar Sato sampai pingsan. Song terlambat datang karena Sato sudah dibawa oleh si pria. Diketahui nama si pria adalah Ho. Dia memiliki dendam pada Song karena telah berkhianat dan menghabisi teman-temannya. Lalu, diperlihatkan masa lalu Sato. Saat itu ada petugas kepolisian yang menemukan sebuah mobil yang berisi mayat anak lelaki. Di dalam sana juga ada seorang gadis yang tertidur. Si gadis ini bernama Sato Noble. Sato diduga sebagai korban penculikan, namun ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya. Saat diperiksa, ternyata tidak ada nama Sato Noble di dokumen manapun. Sato juga tak pernah menjawab pertanyaan dari para penyidik, hingga akhirnya kasus itu pun ditutup dengan meninggalkan beberapa pertanyaan. Beberapa saat kemudian, si penyidik yang memeriksa Sato sudah pensiun dari pekerjaannya. Dia pun datang ke panti asuhan dan mengadopsi Sato di sana. Namanya pun diganti dari Sato Noble menjadi Sato Danward. Hingga saat ini, kasusnya menjadi sebuah misteri, karena identitas si mayat lelaki juga tak ada di dokumen manapun. Dan nama si lelaki itu adalah Song Ryang-ha. Kembali ke masa sekarang, Song Ryang-ha datang mencari Sato ke sebuah bangunan. Di sana, sudah ada Ho yang menunggunya. Mereka pun baku hantam menyelesaikan permasalahan masa lalu mereka. Namun, terlihat bahwa Song lebih ahli dalam pertarungan. Dia pun berhasil memojokkan Ho. Di sisi lain, Sato terbangun di sebuah mobil yang berisi bahan peledak. Dia pun dengan cepat keluar dari sana, tepat sebelum mobil itu meledak. Song dan Ho pun melanjutkan pertarungan mereka. Mereka berdua bertarung cukup sengit. Namun, dengan pengalaman yang panjang, Song berhasil mengalahkan Ho dan menghabisinya saat itu juga. Tak disangka bangunan tersebut terbakar karena ledakan tadi. Sato sudah tidak kuat lagi berjalan karena kakinya tertusuk serpihan kaca. Namun, dengan cepat Song berhasil menemukan Sato dan langsung membawanya ke tempat aman. Setelah sampai ke mobil, Song bertanya bagaimana keadaan Sato. Tiba-tiba Song pun terkapar lemas karena dia kehabisan banyak darah. Sato pun mencoba menolongnya. Di kejauhan, ada seseorang yang mengawasi mereka dan akan melaksanakan rencana tahap selanjutnya. Singkat cerita, Song dibawa ke sebuah klinik rahasia. Sato pun meminta Song untuk segera pergi dari sana agar tak ketahuan oleh atasan Sato. Sato berniat membiarkan Song kabur dengan berpura-pura ketiduran. Sebelum pergi, Song mengajak Sato untuk pergi bersamanya agar Sato lebih aman. Namun Sato menolaknya dan meminta Song segera pergi menggunakan mobil yang disiapkannya. Karena sepertinya mobil Song sudah terpasang pelacak, Song pun segera pergi meninggalkan Sato.
Singkat cerita, Song menelepon Sato dan bertanya bagaimana keadaan dirinya. Sato hanya mendapat hukuman skors dan ponselnya akan selalu dilacak. Song pun berkata dirinya akan pergi sebentar untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dia pun langsung menutup teleponnya. Singkat cerita, Sato dan atasannya mendapat sebuah permintaan pengawalan. Mereka akan mengawal orang penting selama 7 hari di sebuah kapal pesiar mewah. Namun, rupanya Song juga berada di kapal yang sama dengan mereka. Sato dan rekannya yang bernama Jim tengah mengawasi sekitar jika ada yang mencurigakan. Ternyata, orang penting yang harus dikawal adalah istri atasannya sendiri yang bernama Hao Grisland. Dia adalah seorang milioner muda yang punya banyak pengaruh di dunia. Bahkan, dia berhasil mengembangkan bisnisnya saat masih usia 20 tahun. Di saat Sato sedang mengawasi, tiba-tiba Song sudah ada di belakangnya. Sato kemudian membawa Song ke tempat sepi dan bertanya apa urusan Song datang ke sini. Song berkata, bisa saja dia sedang mengincar klien mereka. Namun, dia berkata akan melepaskan si klien jika Sato terus bersamanya. Dengan persetujuan atasannya, Sato pun membawa Song ke kamarnya. Di sana, mereka diawasi oleh atasannya lewat sebuah kamera. Mereka berdua pun beristirahat. Song tidur di ranjang, sedangkan Sato tidur di sofa karena tak ingin berduaan dengan Song. Song pun meminta Sato bertukar tempat tidur, namun Sato menolaknya. Dengan paksa, Song memindahkan Sato ke ranjang, namun Song tidak pindah ke sofa. Song berkata dia akan pindah jika Sato sudah tertidur. Sato pun menutup dirinya dengan selimut dan tertidur. Saat tertidur, Song membuka selimutnya dan melihat Sato. Song merasa senang karena Sato sekarang sudah sedikit mempercayainya. Keesokan harinya, Song mengajak Sato membeli gaun karena pakaian Sato sangat formal dan tak berbaur dengan sekitar. Sato tampak tersenang mengenakannya karena gaunnya sedikit terbuka. Namun, Song tetap memaksanya agar dia bisa berbaur dengan sekitar. Saat Song menarik lengan Sato, Sato tak sengaja menginjak gaunnya dan terjatuh. Namun, dengan sigap Song menahannya agar tak terjatuh. Singkat cerita, mereka kembali berkeliling melihat-lihat pusat perbelanjaan. Tiba-tiba Sato mendapat telepon dari atasannya. Dia berkata ingin berbicara dengan Song. Saat Song menjawabnya, atasan Sato kemudian bertanya, apa Song mengetahui orang yang bernama Sato Noble? Tiba-tiba raut wajah Song berubah mendengar nama tersebut. Dia kemudian mengajak Song untuk bertemu secara empat mata. Singkat cerita, atasan Sato menunggu kedatangan Song di luar ruangan. Namun, tiba-tiba ada yang menyerangnya dari belakang, yang membuat dia tewas di tempat. Rekannya mencoba menghubungi atasannya, namun tak ada respon. Sato mencurigai bahwa ini adalah ulah Song, karena dirinya yang terakhir kali berbicara dengan atasannya. Tak lama Sato mendapat panggilan dari atasannya. Saat dia menjawabnya, ternyata Song yang memanggilnya. Song memberitahu posisinya, kemudian mematikan panggilannya. Dengan cepat, Sato berlari ke tempat atasannya. Sato tak menyangka bahwa Song menghabisinya saat dia lengah. Akhirnya Sato menemukannya. Ternyata dia belum tewas, namun sudah sekarat. Atasannya memberitahu bahwa bukan Song pelakunya. Dia pun dibawa tim medis menggunakan helikopter. Jim dan istri si atasan pun ikut naik. Namun Sato memutuskan tetap berada di kapal untuk mencari Song. Saat di perjalanan, dia dicegat oleh seseorang. Dia memperkenalkan dirinya bernama Won Jinon. Won kemudian mengambil sebuah rekaman dan memutarnya. Ternyata, isi rekamannya adalah suara dari ibunya Sato. Won meminta pertukaran Song Liangha dengan ibunya Sato. Jika Sato menolaknya, maka dia akan menghabisi ibu Sato. Sato pun bergegas ke kamar Song dan menodongkan senjatanya. Song berkata, sepertinya Sato sudah bertemu dengan Won. Song pun mengeluarkan senjatanya dan membuangnya. Song berkata, apapun keputusan Sato, dia akan selalu di pihaknya. Namun, Sato tak bisa menghabisi Song. Entah kenapa Song selalu muncul di pikirannya meskipun mereka tak saling kenal. Song pun menyuruh Sato bersiap-siap untuk keluar dari sana. Namun, saat Song lengah, Sato menodongkan pistolnya ke kepalanya sendiri. Dengan cepat Song mencegahnya. Sato berkata, jika saja dia mati, mungkin orang-orang terdekatnya akan selamat. Song memiliki alasan tersendiri untuk selalu melindungi Sato. Song pun langsung menyerang Sato dan terpaksa mencekiknya agar dia pingsan. Singkat cerita, setelah urusan selesai, Jim kembali ke pelabuhan untuk menjemput Sato. Namun, di tengah perjalanan, dia ditembak tepat di kepalanya dan tewas di tempat. Di sisi lain, Song Liangha datang untuk menemui Won. Dia tidak bersama Sato, karena Sato sudah Song kurung di sebuah peti.
Mereka berdua pun pergi menuju tempat penjemputan. Di sisi lain, orang yang menembak Jim diberi tugas untuk mencari dan membawa Sato ke hadapan mereka. Song dibawa oleh dua orang, yaitu Won dan Nika, ke sebuah tempat di mana bos mereka telah menunggu Song. Bos mereka biasa dipanggil Donnie oleh bawahannya. Di sisi lain, datang seseorang membuka peti di mana Sato dikurung. Rupanya dia adalah Jim. Jim selamat dari penembakan karena pelurunya meleset dan dia hanya mengenai serpihan kaca dan berpura-pura tewas. Saat mereka berdua akan keluar dari kapal, rupanya ada seseorang yang menunggu Sato. Sato langsung menyuruh Jim bersembunyi. Rupanya si pria adalah orang yang tadi menembak Jim di jalan. Saat si pria mulai mendekat, Jim langsung melempar sebuah kursi agar pandangannya tertutup. Dengan cepat, Sato menembak si pria hingga terkapar. Tak lama ponsel si pria berdering, yang ternyata adalah panggilan dari Donnie. Donnie merasa curiga karena biasanya panggilannya tak pernah diabaikan. Tak lama kemudian, datanglah anak buahnya membawa Song Ryang-ha ke hadapannya. Donnie pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah orang yang sering memungut anak-anak tanpa identitas yang dikucilkan masyarakat. Dan salah satu anak yang dia pungut diberi nama Song Ryang-ha. Donnie penasaran, kenapa orang di depannya menggunakan nama bahkan identitas yang sama dengan orang yang pernah dia pungut. Di sisi lain, Sato sudah mengetahui posisi tempat Song dibawa. Dia pun datang ke sana dengan menggunakan truk dan menabrak gerbang masuk. Sato pun terus dikejar oleh beberapa pasukan yang ditugaskan untuk menangkapnya. Song mencoba melepaskan diri menggunakan klip yang dia bawa. Di depannya, Nika menyadari apa yang dilakukan Song, namun dia membiarkannya agar bisa melawannya. Saat Song terlepas, mereka pun baku hantam. Namun, tampak Nika lebih kuat dari Song karena Song sudah banyak mengalami luka. Tak lama, muncul penjaga menghentikan Song. Namun, dengan cepat Song merebut pistolnya dan menembak seluruh penjaga di sana. Song dan Nika pun saling adu tembak. Singkat cerita, Song mencoba melarikan diri dari Nika. Rupanya, Song sudah sangat kelelahan karena luka yang didapatnya. Song pun terpojok oleh Nika. Song berpura-pura tewas. Sepertinya Nika tahu bahwa Song berpura-pura, namun dia melepaskannya karena menurutnya tak seru memburu hewan yang sudah sekarat. Song memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke ruang kendali. Dia menghabisi seluruh orang di sana. Dia pun melihat CCTV yang ternyata Sato sedang mencarinya. Di sisi lain, Sato terus kabur dari kejaran para penjaga. Namun, akhirnya dia terpojok dan tertangkap oleh penjaga. Tetapi tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan si penjaga tewas tertembak. Ternyata yang menembak si penjaga adalah Song Ryang-ha. Lagi-lagi takdir mempertemukan mereka berdua. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dari kejaran anak buah Donnie. Mereka berdua bersembunyi di tempat para gelandangan agar tak terlacak. Mereka berdua beristirahat sambil memulihkan tubuh sebelum pergi mencari tempat persembunyian lain. Singkat cerita, mereka pergi ke kota untuk mencari tempat persembunyian Song. Mereka mencari makanan dengan cara mencuri dompet para pejalan kaki. Sato bertanya, siapa sebenarnya Donnie dan anak buahnya? Sepertinya mereka bukan organisasi kecil karena data mereka tak ditemukan. Sato berniat balas dendam karena mereka sudah mengusik orang-orang terdekat Sato. Song tak memberitahu Sato dan menyuruh Sato untuk menyerah. Namun, Sato tak mau menyerah dan akan berusaha seorang diri jika Song tak ingin membantunya. Song pun langsung menarik Sato ke sebuah gang dan mengancam Sato jika tak ingin menyerah, dia bisa saja mematahkan lengan Sato. Sato merasa muak jika terus dikekang oleh Song. Dia pun berencana mengeluarkan pistol. Namun, Song memegang tangannya dan langsung mengarahkan pistolnya ke dirinya sendiri. Song menyuruh Sato untuk menembak dirinya jika dia mau. Namun, Sato benar-benar tak bisa menembak Song. Kemudian diperlihatkan masa lalu Song Ryang-ha. Saat itu ada seorang anak tanpa nama yang berlari dari kejaran para penjahat. Dia pun bertemu dengan anak buah Donnie yang bernama Song Ryang-ha. Ryang-ha menyelamatkan anak tersebut dari kejaran penjahat dengan menembakkan pistol dan membuat mereka kabur. Setelah itu, Ryang-ha membawa anak tersebut ke rumahnya. Ryang-ha merasa khawatir karena dia sedang menjalankan tugas dari Donnie. Anak tersebut berkata bahwa dia akan segera pergi setelah sembuh. Singkat cerita, mereka berdua menunggu kereta. Ryang-ha menolong anak tersebut pindah ke kota lain. Tak lama, Ryang-ha mendapat sebuah telepon dari kliennya Donnie. Dia meminta Ryang-ha menemukan sebuah koper di lokasi yang akan diberitahukan olehnya. Tak lama kemudian, si klien pun tewas tertembak seorang pembunuh yang sudah lama mengincarnya. Ryang-ha dan anak tersebut pun segera pergi ke lokasi kopernya. Saat kopernya dibuka, ternyata isinya adalah satu nobel saat masih kecil.
Rupanya si klien tadi adalah ayahnya Sato. Mereka pun mengantar Sato ke tempat yang sudah disepakati. Mereka berangkat dengan menggunakan mobil curian. Sepanjang perjalanan, Sato terus menangis karena dia bersama dengan orang asing. Riang-ha berusaha menghibur Sato agar dia merasa tenang. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah rumah yang sepertinya tak berpenghuni. Riang-ha pun membobol rumah tersebut agar dia bisa beristirahat di sana. Saat mereka berdua mengobrol, Riang-ha tak sengaja memberitahu lokasi tujuannya. Riang-ha pun berpikir untuk menghabisi si anak lelaki tersebut karena takut rahasia Doni bocor. Namun si anak tersebut menyadari niatan Riang-ha dan memutuskan pergi dari sana. Tak lama kemudian, Riang-ha pun tersadar dan berusaha menemui si anak tersebut. Kemudian Sato kecil pun terbangun. Dia ketakutan karena berada di rumah gelap sendirian. Dia pun menemukan pistol milik Riang-ha, kemudian bersembunyi di balik lemari. Riang-ha menyadari bahwa Sato menghilang. Dia pun mencari dan menemukan posisinya di lemari. Saat Riang-ha mendekati lemari tersebut, tiba-tiba Sato menembakkan pistolnya karena ketakutan. Akhirnya Song Riang-ha pun tewas di tempat. Kembali ke masa sekarang, akhirnya Sato mengingat semua masa lalu yang dilupakannya. Dia kemudian menceritakan semuanya pada Song Riang-ha. Di sisi lain, Doni dan anak buahnya sudah mulai bergerak untuk mencari keberadaan Sato. Sato pun mempekerjakan Song untuk menghabisi Doni dan anak buahnya. Song menerimanya, namun dia tak ingin dibayar dengan uang. Dia meminta Sato memikirkan hadiah yang bisa membuatnya senang. Mereka pun akhirnya bekerja sama untuk menghabisi semua musuh mereka. Dan cerita pun selesai.